Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang sudah sampai di pertemuan ketiga. Yang pertama yang lalu kita sudah membahas tentang sarana berpikir ilmiah, kemudian aksiologis ilmu, dan hari ini kita akan membahas tentang ilmu dan kebudayaan. Nah, membicarakan tentang ilmu dan kebudayaan, ada 3 poin yang akan kita bahas di sini nanti, yaitu pertama adalah manusia dan kebudayaan, yang kedua ilmu dan pengembangan kebudayaan, yang terakhir adalah 2 pola kebudayaan yang berkembang di masyarakat kita. Definisi kebudayaan ini pertama kali dikemukakan oleh E.B. Tylor pada tahun 1871, bahwa kebudayaan adalah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan lain yang diperoleh di masyarakat. Itu landasan dari kebudayaan. Selain itu ada 150 lebih definisi lain yang dikemukakan oleh para ilmuwan kebudayaan tentunya, atau pemerhati kebudayaan atau masyarakat kebudayaan, dan itu kurang lebih definisinya sama. Jadi di dalam kebudayaan itu terdapat pengetahuan, terdapat kepercayaan. Jadi hal-hal yang membidangi, maksudnya ada pengetahuan atau kebudayaan tentang pengetahuan, ada kebudayaan tentang kepercayaan, atau di dalam sektor-sektor kebudayaan itu ada seni, lalu ada moral, ada hukum, ada adat. Jadi cakupan-cakupan yang ada di dalam kebudayaan. Kemudian kebudayaan juga didefinisikan oleh Kunchoro-Ningrat pada tahun 1974. Nah, ini lebih kepada sistem. Kalau tadi lebih kepada entitas atau satuan-satuan kebudayaan itu apa saja misalnya. Kalau ini lebih kepada sistem, yaitu sistem dan organisasi kemasyarakatan. Itu adalah budaya. Lalu budaya juga diartikan sebagai sistem pengetahuan, diartikan sebagai bahasa, budaya juga diartikan sebagai seni, budaya juga diartikan sebagai sistem mata pencarian, budaya juga diartikan sebagai sistem teknologi dan peralatan. Itu definisi yang kedua. Lalu selanjutnya ada juga definisi kebudayaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Itu definisi pertama berdasarkan KBBI. Jadi hasil kegiatan dan penciptaan batin. Coba diperhatikan hasil kegiatan. Harus ada dulu kegiatan, harus ada dulu pengetahuan, harus ada dulu dasar sehingga dia tercipta menjadi kebudayaan. Seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dikatakan bahwa sesuatu yang berlangsung terus-menerus secara kontinu dalam kehidupan masyarakat, lama-kelamaan, lambat laun, cepat atau lambat, itu akan menjadi sebuah kebudayaan, sebuah budaya. Nah, definisi kedua dari KBBI, kebudayaan itu adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Itu. Jadi ini lebih luas lagi kepada seluruh pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia itu bisa kembali kepada definisi yang awal tadi, apakah dia adalah pengetahuan, apakah dia adalah seni, bahasa, moral, atau hal-hal lain yang diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya, nah apa sih nilai-nilai dasar? Sebelum nilai dasar, kita mengidentifikasi dulu 5 kelompok kebudayaan kebutuhan manusia. Ini ada kebudayaan dalam konteks ini memberikan garis pemisah antara hewan dan tumbuhan. Jadi apa beda hewan dan manusia? Jadi apa sih bedanya manusia dan hewan dalam konteks kebudayaan? Nah, kalau manusia itu membutuhkan 5 hal. Yang pertama kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan rasa aman, afiliasi itu suatu tempat untuk berkarya, lalu kemudian harga diri dan pengembangan potensi. Itu yang dibutuhkan oleh manusia.
sehingga timbul kebudayaan. Apa tadi? Fisiologi, kemudian rasa aman, kemudian afiliasi, lalu harga diri, dan yang terakhir adalah pengembangan potensi. Nah, kalau hewan apa yang dibutuhkan? Hewan hanya membutuhkan bagian dari fisiologis dan rasa aman. Jadi apa yang berkaitan dengan dirinya dan juga rasa aman yang harus dimiliki oleh mereka di dalam menjalani kehidupan. Kalau kita butuh dihargai, kalau kita butuh suatu tempat untuk mengembangkan potensi, butuh afiliasi. Jadi butuh pengakuan ya. Kalau orang zaman now itu istilahnya orang sekarang biasa menyebut pencitraan. Jadi butuh pengakuan ya. Jadi manusia itu butuh diakui oleh orang-orang di sekitarnya bahwa ini loh saya, ini saya manusia, saya berguna. Begitu. Nanti di dalam perjalanan materi kita akan melihat sampai batas mana manusia merasa dirinya tidak diakui atau diakui dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, kita lanjut kepada nilai dasar dalam kebudayaan. Jadi kebudayaan itu memiliki 6 nilai dasar setidaknya ya. Jadi mungkin akan berkembang pada nilai-nilai lain. Yang pertama, jadi ini dasar bukunya itu pada tahun 1951, sudah sangat lama. Kenapa sih kalau kita berfilsafat itu bukunya jadul-jadul? Sebenarnya ada juga yang baru, tetapi buku yang baru juga tetap merupakan pengembangan dari buku-buku jadul yang merupakan peletak konsep awal dari cara berpikir filsafati. Nah, nilai dalam kebudayaan yang pertama adalah nilai teori. Nah, dalam berteori kita itu memiliki ya kebudayaan itu memiliki rasional. Jadi dia bersifat rasional, empiris dan metodis. Jadi rasional itu bisa diterima oleh akal. Kemudian empiris itu secara entitas dia bisa diakui. Misalnya nilainya tegas, empiris. Kita beri contoh di sekolah saja ya. Jadi kalau saya ingin memberi contoh selalu di sekolah karena kita ini satuan pendidikan. Jadi rasional. Rasional itu yang pertama adalah bisa bisa diakalkan ya, bisa dibuktikan dengan akal, itu rasional. Logis gitu ya, lalu empiris dan metodis, punya metode ilmiah. Kalau mau penelitian PTK, kenapa harus penelitian PTK? Ya, jadi kalau satu sekolah itu ketika ada masalah dengan siswanya, mereka akan mengembangkan penelitian PTK. Kenapa penelitian PTK? Kita ingin meningkatkan hasil belajar dengan satu metode tertentu, gitu. Jadi harus metodis. Apa masalahnya? Harus jelas. Itu harus empiris. Jadi apa sih masalahnya? Kenapa kita harus melakukan meneliti PTK? Nah, ketika ada masalah, kemudian sekolah memutuskan untuk melakukan penelitian PTK, itu adalah suatu kebudayaan. Apa budayanya? Budayanya bahwa setiap ada sesuatu yang terjadi, mereka melakukan penelitian. Itu budaya meneliti ada. Gitu. Jadi kita jangan terlalu sempit berpikir bahwa saya meneliti PTK. Saya menguji mahasiswa, saya bertanya, berapa kali Anda sudah melakukan penelitian PTK selama menjadi guru? Katanya baru 1 kali, Bu. Kapan? Sekarang, pada saat mau bikin tesis. Kenapa selama ini nggak penelitian PTK? Nggak sempat, Bu. Padahal kalau kita tanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita itu membutuhkan, kita tuh butuh penelitian-penelitian seperti itu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi di sekolah sebagai seorang guru, tentunya. Jadi kalau misalnya satu model pembelajaran itu tidak tepat, kita akan mengganti dengan model pembelajaran lain. Dan itu kita kita coba dalam PTK. Tuh kita ngajar atau kita tidak ngajar, kita ber-PTK, penelitian PTK atau tidak penelitian PTK, kita kan tetap mengajar. Sehingga alangkah baiknya kita susun sedemikian rupa materi yang kita punya untuk kemudian diteliti atau dibentuk atau dipola, disetting dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Sehingga itu bisa menjadi data. Datanya sudah ada, tinggal ditulis, kemudian dipublish. Nah, itu nilai teorinya. Lalu yang kedua nilai ekonomi.
Nilai ekonomi, ya, jadi dia kegunaan berbagai benda. Nah, ini fungsi ekonomi tentu tidak jauh-jauh dari uang. Apa sih yang kita dapatkan kalau kita berhasil melakukan sebuah penelitian? Tentu eh, orang akan memilih sekolah kita sebagai sekolah tempat anak-anak disekolahkan oleh orang tuanya tentunya, karena selalu ada inovasi, selalu ada pembaruan, selalu ada yang lain-lain. Ya, itu ya nilai ekonomi. Jadi kalau kita terus berinovasi selalu ada yang berubah. Kalau kita monoton seperti itu terus, orang lama-lama cerita dari satu tempat ke tempat yang lain, sudahlah nggak usah di situ. Di situ tidak pernah ada kemajuan. Dari zaman batu ya begitu-begitu saja, tidak pernah ada sesuatu yang baru di dalamnya. Padahal kita harus mendatangkan hal-hal baru dalam atau inovasi-inovasi dalam pembelajaran kita supaya itu bisa menarik. Menariknya siswa atau menariknya orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kita adalah suatu nilai ekonomi. Selanjutnya adalah nilai estetika, keindahan dan harmoni. Jadi kebudayaan itu dasarnya betul ada indah dan ada harmoni. Kalau misalnya sesuatu itu buruk, tentu dia sudahlah tidak usah dilanjutkan karena dianggap buruk, tidak akan menjadi budaya. Misalnya begitu. Tapi ada budaya buruk yang berkembang, tentu ada, karena ada orang-orang yang memang tidak mau baik begitu, tidak mau terlihat baik, tidak mau melakukan kebaikan, itu tentu ada. Tapi itu tidak bisa menjadi kebudayaan publik, misalnya mencuri. Ya, mencuri itu tetap menjadi sesuatu yang buruk. Merampok, menyontek, kalau di sekolah itu menyontek, itu tidak akan menjadi baik. Sampai kapanpun dia tidak akan disebut sebagai hal yang baik. Meskipun itu kadang-kadang menyontek itu sudah membudaya di kalangan anak sekolah. Di angkatan mana sih misalnya yang tidak kenal istilah menyontek? Bahkan di S2 saja ada yang menyontek. Bahkan makalah pun yang dikerjakan kadang menyontek. Menyontek milik siapa? Caplok di sana, googling di sana dapat, googling di sana ambil tanpa melakukan parafrase sama sekali. Nah, itu juga sesuatu yang buruk. Nah, tapi itu dalam tanda kutip memang menjadi budaya bagi mereka yang sedang sekolah begitu. Jadi bagaimana caranya supaya itu tidak menjadi kebudayaan yang terus-menerus, ya harus diberantas. Ya, termasuk itu tadi caranya. Kalau guru itu mengajarnya misalnya tidak konvensional, kemudian menggunakan metode diskusi, itu kan kita bisa mencari satu cara, satu metode bagaimana caranya supaya setiap siswa mengeluarkan potensinya tanpa harus menyontek, misalnya seperti itu. Jadi ada nilai estetik yang terkandung di dalamnya, ada keindahan. Kok itu bagus ya? Oh, nanti kita diulang lagi, dikerjakan terus, sehingga akhirnya menjadi sebuah kebudayaan. Lalu nilai sosial itu menyangkut kepada hubungan antar manusia. Nah, kebudayaan itu sendiri adalah keinginan untuk mengharmonisasi kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dia selalu berhubungan dengan hal yang bersifat sosial. Ada urusan dengan orang lain. Tadi kita penelitian untuk memperbaiki kualitas mutu pendidikan di sekolah kita, untuk memperbaiki nilai ekonomi. Itu berkaitan dengan orang banyak semua, berkaitan dengan kehidupan sosial kita, meningkatkan nilai estetika. Itu semua nilai-nilai yang pada akhirnya akan berurusan dengan kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Nilai politik. Nah, ada juga nilai politik di dalam kebudayaan. Jadi ada kekuasaan dan pengaruh di dalamnya. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat harus selalu diperhatikan apakah kebudayaan itu berpengaruh terhadap kekuasaan atau pengaruh terhadap kekuasaan. Kita bisa lihat. Kalau di negara kita kira-kira berpengaruh enggak ya kebudayaan terhadap tingkah laku penguasa misalnya seperti itu. Ya, kita bisa menilai sendiri. Lalu nilai agama, penghayatan mistik dan transendental. Jadi itu penghayatan terhadap hal-hal yang sifatnya samawi. Samawi itu tidak terlihat, bersifat ceritanya ya agama-agama di Indonesia kan beberapa agama samawi semuanya kecuali animisme mungkin. Nah, kemudian transendental.
Kemudian selanjutnya, oke, kita lanjut. Maaf, ini kursor berhenti. Ya, ilmu dan pengembangan kebudayaan. Nah, ini dia yang kedua, bahwa ilmu dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Ilmu itu bagian dari pendidikan, dari pengetahuan. Coba ya. Sementara itu pengetahuan adalah unsur dari kebudayaan. Jadi ilmu adalah bagian dari pengetahuan, sedangkan pengetahuan adalah unsur dari kebudayaan. Sehingga di dalam ilmu dan kebudayaan terdapat pengetahuan. Apa akarnya? Akarnya adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu nanti yang apabila diteliti, diteruskan, itu akan membentuk suatu ilmu. Sedangkan pengetahuan yang terus-menerus dilakukan atas dasar ilmu itu kemudian akan menjadi kebudayaan. Maka ilmu dan kebudayaan saling berkaitan. Ini bisa dicek pada materi kita yang lalu tentang bagaimana kemudian ilmu yang dilakukan terus-menerus berkembang menjadi sebuah kebudayaan. Nah, apa sih peran ilmu dalam pengembangan kebudayaan? Yang pertama, ilmu berperan sebagai sumber nilai pendukung terselenggaranya pengembangan kebudayaan. Jadi itu tadi ya, jadi pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Misalnya pengetahuan masyarakat bahwa ramuan serai, kemudian lengkuas dan jahe bisa mengobati COVID. Itu kan pengetahuan masyarakat. Lalu perlu dibuktikan. Apa yang membuktikan? Yang membuktikan adalah ilmu. Dilakukanlah serangkaian penelitian secara empiris, terukur, kemudian untuk membuktikan apakah betul ramuan ini bisa mengobati COVID. Ya, lalu kemudian jika itu terbukti atau tidak terbukti, ramuan tersebut secara kebudayaan tetap bisa menjadi secara pengetahuan tetap bisa menjadi kebudayaan. Kalau kita teruskan minum itu nanti akan membudaya di masyarakat kita. Seperti masyarakat di kampung saya itu kalau pagi minum air jahe. Itu sudah menjadi kebudayaan mereka. Kenapa? Karena tempatnya dingin. Mereka harus minum jahe untuk menghangatkan badan. Semua keluarga seperti itu. Nah, kalau dia dilandasi dengan ilmu, ada buktinya, ada rilisnya, bukti ilmiahnya bahwa ini memang memberikan kesehatan tertentu kepada tubuh kita, nah tentu orang akan semakin mempercayai. Seperti itu. Jadi itulah peranan ilmu di dalam berkembangnya kebudayaan. Ya, jadi ilmu itu sebagai penguat bahwa kebudayaan ini perlu dilestarikan. Lalu yang kedua, ilmu berfungsi sebagai sumber nilai pengisi pembentukan watak. Betul. Jadi suatu watak kebudayaan harus diisi dengan ilmu supaya dia bisa menjadi sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Kalau sesuatu itu disisipi dengan ilmu, tentu orang akan bilang, oh iya, ada penelitian yang pernah saya lihat, memang saya baca rilisnya bahwa campuran antara serai, lengkuas, dan jahe itu memang bisa digunakan untuk imunitas. Nah, itu sudah akan menjadi kebudayaan yang baik. Lanjut, ilmu sebagai suatu cara berpikir. Nah, ini selanjutnya lagi. Apa sih kriteria berpikir ilmiah? Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kriteria berpikir ilmiah itu alur pikirnya logis. Seperti tadi, betulkah bahwa ramuan 3 rempah tadi itu bisa digunakan untuk mengobati atau meningkatkan imunitas misalnya. Lalu itu alur berpikir logis. Apa faktanya? Faktanya ya kita kumpulkan orang-orang yang akan menjadi sampel kita. Lalu kita tambah dengan sampel-sampel orang lain yang kemudian kita uji apakah betul imunitasnya bertambah atau tidak. Gitu. Jadi itu adalah bagian dari kriteria berpikir ilmiah. Kemudian lanjut kriteria ilmu. Jadi ilmu itu harus rasional. Rasional itu memang benar, bisa dipercaya, bisa diterima dengan menggunakan metode ilmiah. Logis, ada konsistensi. Misalnya
bisa diketahui bisa menyembuhkan atau meningkatkan imunitas. Itu harus konsisten. Konsisten dalam arti dimanapun itu harus benar. Saya kembali lagi ke sekolah tadi, ke PTK ya. Jadi kalau misalnya kita meneliti di satu kelas bahwa model pembelajaran A itu cocok untuk materi B ya, di kelas C. Lalu kemudian itu hasilnya itu harus konsisten. Apabila kita digunakan model itu di kelas lain dengan tipe siswa yang sama, ingat ya, tipe siswa harus sama, maka itu akan menghasilkan hasil yang sama. Itu secara konsisten. Tetapi sulit Bu, ini kan manusia betul. Jadi maka itu nanti muncul fakta yang ketiga atau karakter yang ketiga, dia adalah empiris. Jadi dia harus objektif. Objektif itu mengacu kepada yang diteliti. Jadi objektif itu harus mengacu kepada peneliti. Kita lihat bagaimana penelitinya, apakah penelitinya kita lihat kepada yang diteliti itu seperti apa, sama atau tidak. Nanti kita samakan metode pembelajaran A cocok untuk materi B, yang satunya siswanya itu kelas 2 SD, yang satunya kelas 5 SD, itu tidak cocok. Jadi objeknya harus jelas, harus sama, harus empiris. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya sudah sama semua, sama-sama diterapkan di kelas 5, di materi pelajaran yang sama, medianya sama, modelnya sama. Tetapi kemudian saya akan mencoba mengujinya di di kelas yang berbeda. Kalau diuji di kelas yang berbeda, di sekolah yang berbeda misalnya, ternyata hasilnya tidak sama ya, maka ilmu itu harus bersifat terbuka. Jadi dia terbuka. Kalau misalnya kebenaran yang kita terima sekarang, yang kita akui sebagai kebenaran sekarang, lalu 10 tahun kemudian sudah tidak benar, itu harus bisa kita terima. Maka ilmu itu bersifat terbuka. Harus kita terima bahwa tidak sama lagi. Dulu memang mungkin benar, sekarang sudah tidak lagi benar. Contoh lain misalnya, saya melakukan sebuah penelitian tentang pengaruh HP, misalnya ya, pengaruh HP terhadap aktivitas belajar anak. Sekarang ini bisa jadi atau di waktu yang lalu bisa jadi HP itu sangat mengganggu anak-anak belajar. Tapi sekarang boleh jadi kebenaran itu dipertanyakan karena apa-apa daring. Anak-anak sekarang daring, sekolah daring, itu dari PAUD ya, dari PAUD itu mereka sekolah daring sampai perguruan tinggi. Jadi kalau mereka dilarang sama sekali memegang HP, itu sudah bukan waktunya lagi, sudah bukan zamannya lagi. Hasil penelitian yang dulu sudah kurang relevan dengan keadaan hari ini. Itu baru tentang media yang digunakan. Baik, kita lanjut. Ilmu sebagai asas moral. Nah, ini penting. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya pada saat kita membahas tentang aksiologis. Bahwa pada saat ilmu itu diteliti, satu metode itu diteliti, itu masih bebas nilai. Tetapi kalau sudah pada taraf aplikasi, itu sudah kembali kepada pribadi-pribadi masing-masing. Apakah kita menggunakan moral atau tidak. Maka ilmu itu memiliki asas moral. Tidak mengabdi kepada golongan dan klik politik. Jadi dia tidak disusupi oleh kepentingan lain. Seorang ilmuwan itu harus bisa mempertahankan sifat itu. Ya, jadi kalau kita lihat banyak beberapa orang di pemerintahan, ketika mereka duduk di pemerintahan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu keluar dari pemerintahan bikin vaksin. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang menyetir. Ketika kita tidak di dalam intrik politik, kita bebas. Tapi kalau kita di dalam lingkaran politik itu sepertinya kok tidak bebas. Segala penelitian yang kita lakukan, segala upaya yang kita lakukan, sepertinya kok selalu ada hubungannya dengan golongan atau politik yang kita ikuti. Jadi begitu. Jadi kalau bisa pada saat tapi itu sulit karena kalau saya adalah misalnya saya bagian dari sebuah sekolah, saya melakukan sebuah penelitian, mau meneliti tentang kinerja kepala sekolah
pada saat sistem pembelajaran daring misalnya. Lalu kemudian kita dapati bahwa kinerja kepala sekolah di bawah rata-rata misalnya, di bawah rata-rata yang harus diterima. Ini jadi dilema untuk kita. Diulang nggak ya penelitiannya? Disampaikan nggak ya hasilnya kepada kepala sekolah? Itu akan menjadi bumerang tersendiri untuk kita. Kadang-kadang seperti itu. Nah, maka seorang ilmuwan bagaimana harusnya mereka bersikap? Nah, lalu selanjutnya tidak mengabdi kepada ras dan ideologi. Ini sama saja ya. Jadi tidak ada yang kita bela, tidak ada yang kita bela di dalam pelaksanaan sebuah metode ilmiah atau melakukan sebuah penelitian untuk menghasilkan ilmu. Meskipun demikian, untuk masalah ras ini ada beberapa peneliti zaman kuno, zaman dulu yang sifatnya rasis. Jadi mereka maunya kita ini memiliki kasta yang berbeda dengan mereka. Jadi mereka kan orang berkulit putih. Maunya mereka pseudosainsnya mereka itu maunya membedakan antara orang kulit putih, orang kulit sawo matang, orang kulit hitam. Tapi ternyata ilmu pengetahuan membuktikan bahwa secara DNA kita tidak pernah berbeda dengan orang berkulit hitam. Kita hanya berbeda warna kulit. Genetik kita sama, kita manusia, mereka manusia. Yang berbeda mungkin hanya warna mata, mungkin hanya warna kulit. Itu yang berbeda, mungkin hanya bentuk rambut. Tetapi secara itu hanya variasi bentukan. Tapi kita semua sama. Kalau Bapak Ibu pernah melihat salah satu tulisan seorang aktivis di Papua yang menceritakan bahwa betapa dia didiskriminasi ketika berada di Jawa. Jadi ada kos-kosan yang tidak menerima orang Jawa, orang Timur katanya. Mereka dianggap bangsa kelas kedua, padahal tidak ada bedanya kita dengan mereka. Kita memang berbeda secara kebudayaan karena kita memang hidup di tempat yang berbeda. Sehingga kebudayaan kita dengan orang Papua berbeda. Tapi kita secara genetik itu sama. Secara kemanusiaan juga kita ingin diperlakukan sama. Secara moralitas kita pun memiliki nilai yang sama dengan mereka. Lalu dalam tulisan tersebut beliau mengatakan juga bahwa hal sebaliknya terjadi apabila ada orang Jawa, secara khusus disebutkan ya, ada orang dari daerah lain datang ke tempatnya. Mereka akan menyambut dengan baik, memberi makan mereka, dan seterusnya diperlakukan dengan baik. Coba dipikir-pikir, apakah ada di antara kita yang pernah memandang sebelah mata orang Papua misalnya? Jadi jangan ditakar kebudayaan kita. Kebudayaan kita pasti sama karena kita memang kebudayaan kita pasti berbeda, maaf ya. Kenapa begitu? Karena memang kita berada di geografis kita berbeda, keseharian kita berbeda, tanaman yang kita lihat di sana setiap saat berbeda, yang kita makan juga. Kalau kita kembali ke kearifan lokal itu berbeda. Sekarang saja kita sama-sama makan beras. Dulu tidak. Dulu sebagian dari mereka ada yang makan sagu, ada yang makan biji-bijian yang lain, ada yang makan umbi-umbian, itu kita tidak sama. Begitu. Nah, yang terakhir ini yang dicetak tebal, meninggikan kebenaran dan mengabdi secara universal. Yang paling penting bagi seorang ilmuwan adalah menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Harus kita sampaikan. Ya, mengabdi secara universal. Jadi mengabdi kepada kepentingan ilmu pengetahuan. Ilmuwan itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Nah, kalau ilmuwan begitu, dia boleh aja salah, tapi dia nggak boleh bohong. Dia harus menyatakan apa yang diteliti. Nah, tapi biasanya kalau politikus sebaliknya ya, dia boleh bohong, tapi ya seperti itu, silakan dilanjutkan sendiri. Itu hanya anekdot bagi ilmuwan dan politisi. Sesungguhnya semuanya juga harus berkata benar. Sesungguhnya semuanya juga tidak boleh berbohong. Lanjut. Nilai ilmiah dan pengembangan kebudayaan nasional. Ini terulang lagi dari metode ilmiah. Nilai hakikat keilmuan. Hakikat keilmuan itu kritis. Ilmu itu kritis. Harus bisa membedakan yang benar, yang salah. Yang sudah teruji kebenarannya harus disampaikan secara terbuka. Rasional, masuk akal, logis.
logis ya, kemudian objek logis ya. Tadi sampai mana? Maaf terputus videonya. Jadi objektif, jadi dia harus objektif sesuai dengan sampelnya, sesuai dengan apa yang kita teliti, sesuai dengan siswa yang kita teliti, kemudian terbuka terhadap kritik. Jadi kalau misalnya dikritik bahwa penelitian saya tidak seperti itu sekarang, hasilnya sudah berbeda sekarang, itu harus kita terima dengan terbuka. Ya, jadi ada hasil-hasil yang baru itu harus kita terima sebagai sesuatu yang baru. Kemudian menjunjung kebenaran, yang kita utamakan adalah kebenaran, kemudian mengabdi secara universal. Itu hakikat keilmuan. Mengabdi secara universal maksudnya ya mengabdi untuk kepentingan orang banyak. Penafsiran kembali nilai konvensional. Nah, kalau ada nilai-nilai konvensional, nilai-nilai yang dulu, itu harus ditafsirkan kembali, disesuaikan dengan kehidupan kita yang sekarang. Apa sih itu kebudayaan? Ya, apa sih itu kebudayaan? Nah, kalau sekarang misalnya ada hal baru, itu ditambahkan definisi baru. Definisi baru dari kebudayaan menurut orang-orang zaman now. Nah, itu nilai-nilai konvensional itu harus dimodernkan. Jadi kita ini masyarakat Indonesia kan sekarang masyarakat urban. Jadi orang-orang modern. Jadi hidupnya sudah kekotaan. Hampir tidak ada rumah yang nggak ada AC-nya. Itu dianggap sebagai bagian dari masyarakat urban. Kalau kita konvensional pakai kipas gini, atau paling banter kipas angin misalnya. Kemudian penumbuhan nilai baru yang fungsional. Jadi maksudnya itu begini, banyak hasil-hasil penelitian itu tidak menjadi bagian dari nilai yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Misal begini, mencuci tangan itu dapat menghindarkan kita dari tertular virus. Itu adalah ilmu, ya, yang masuk akal. Dari masa ke masa kalau ada pandemi, rajin membersihkan badan supaya kita tidak mudah tertular. Nah, itu harus menjadi pengetahuan yang fungsional. Apa maksudnya fungsional? Dipakai. Hasil penelitian PTK seyogyanya itu digunakan pada saat kita mengajar. Dia tidak berhenti sebatas hasil penelitian, tetapi dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan orang banyak. Itu baru disebut sebagai fungsional. Sama juga begitu. Cuci tangan tadi itu bisa bersifat fungsional kalau misalnya tidak hanya ada di dalam buku, tapi diterapkan, diiklankan, disampaikan kepada masyarakat luas, itu nanti akan menjadi sebuah nilai baru yang fungsional. Fungsional itu maksudnya dipakai. Kalau tidak dipakai dia tidak bersifat fungsional. Nah, ke arah peningkatan peranan keilmuan. Jadi peranan keilmuan yang pertama edukatif persuasif. Jadi dalam proses pengembangan kebudayaan, ilmu itu harus bersifat edukatif. Maksudnya bisa dipelajari oleh orang banyak, tidak hanya milik segolongan orang tertentu. Kemudian yang kedua adalah toleran dan akomodatif. Yang dimaksud dengan toleran itu adalah mampu menerima masukan. Jadi kalau ada apa-apa itu diterima, masukannya orang itu diterima. Jangan selalu menganggap bahwa yang kita lakukan itu adalah kebenaran mutlak. Orang lain pasti salah. Itu tidak bisa di dalam pengembangan kebudayaan. Kita harus punya toleransi, kemudian menerima masukan. Lalu integritas keilmuan. Maaf ini tulisannya salah ya, integritas tidak ada R-nya. Integritas keilmuan itu lebih kepada apapun yang terjadi, hasil penelitian yang sudah dibuktikan jauh lebih bisa diterima daripada sesuatu yang hanya opini atau pendapat. Jadi seorang ilmuwan yang telah melakukan metode ilmiah dalam mendapatkan hasil penelitiannya itu harus bisa mempertahankan nilai-nilai keilmuan yang sudah diperolehnya. Lalu moral, kejujuran. Hasil penelitian harus disampaikan secara jujur dan terbuka. Jangan berbohong. Kalau memang hasilnya tidak meningkat, ya harus dilanjutkan ke siklus ketiga. Kan begitu. Kalau kita belajar PTK kan kalau misalnya
kita tidak dibatasi oleh 2 siklus, tetapi kalau siklus pertama misalnya sudah meningkat hasil pembelajarannya, tidak perlu dilanjutkan ke siklus kedua. Tapi kalau belum meningkat di siklus kedua, tetap harus dilanjutkan ke siklus ketiga. Itu adalah moral. Jangan karena sudah waktunya harus selesai, penelitian dibatasi sampai siklus kedua. Kalau tidak meningkat berarti tidak ada bukti bahwa model pembelajaran yang dipilih itu bisa meningkatkan hasil belajar. Dan itu harus jujur. Hanya kita yang tahu bahwa penelitian itu bisa sudah selesai atau belum. Jadi menjadi ilmuwan itu yang menjadi musuhnya adalah dirinya sendiri dulu. Nah, itulah kenapa semua yang S2 atau di jenjang perkuliahan itu harus belajar filsafat. Ini kita nyambung ke nomor yang 5. Karena apa? Dengan mempelajari filsafat ilmu, seseorang itu bisa meletakkan nilai. Ya, jadi ini saya mengerjakan metode ilmiah, ya, dimulai dari sini, observasi, kemudian mencari hipotesis, membuktikan hipotesis, membuat asumsi dan seterusnya. Itu kemudian kita pelajari bahwa secara filsafat keseluruhan cara pemikiran seperti itu harus kita jiwai bahwa kita ini sedang mencari kebenaran. Begitu. Jadi Bapak Ibu nanti apabila melakukan penelitian diingat materi filsafatnya. Jangan asal cepat selesai. Saya Bu, sampelnya seharusnya itu 30 Bu. Tapi karena di sekolah saya gurunya ada 15, jadi 15 saja. Nah, itu harus dicari metodenya. Apakah dibenarkan melakukan penelitian dengan metode seperti itu? Kalau harusnya 30 sampel, kemudian kita potong menjadi 15 dengan alasan di sekolah itu hanya ada 15 guru. Misalnya, kalau memang ada literatur yang membenarkan model seperti itu, ya boleh, silakan, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana kalau tidak ada yang membenarkan? Bagaimana kalau tidak ada literaturnya? Tidak bisa digunakan. Jadi dasar berpikir metodis. Jadi salah satu metode ilmiah itu kan sifatnya metodis. Jadi karena sifatnya metodis maka harus kembali ke filsafat ilmu. Makanya yang lagi kuliah S1, S2, S3 diajarkan filsafat. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara dia menilai hasil penelitiannya atau proses penelitiannya. Ya. Yang terakhir otonom. Jadi ilmu itu bersifat otonom, dia merdeka. Tidak dipengaruhi oleh anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi itu tadi di depan ya, kalau kita dalam suatu lingkungan kekuasaan kok susah sekali ya untuk menyatakan bahwa saya ini ilmuwan, saya harus menyatakan kebenaran dan saya tidak boleh berbohong. Misalnya itu kok sepertinya susah sekali untuk menyampaikan nilai seperti itu. Selanjutnya, ini semoga ya. Skenario Indonesia di masa mendatang, ini hanya tambahan ya. Jadi di masa mendatang Indonesia itu akan menjadi negara yang modern, urban, industri, bukan lagi negara yang agraris. Kita bukan lagi masyarakat pertanian yang konvensional. Peradaban Indonesia ke depan itu ya sudah semakin mengikuti model negara industri lah. Taruhlah misalnya Inggris misalnya. Ya jadi kita lihatlah negara-negara yang lebih maju daripada kita itu seperti apa ya. Seperti itulah Indonesia ke depan. Masyarakatnya menjadi individualistik. Jadi itu kelihatan ya sekarang kalau misalnya antri di puskesmas, antri di mana begitu lebih banyak yang memilih untuk bermain HP daripada bercerita dengan masyarakat di sekitarnya. Kemudian efisien, sifatnya efisien, apa-apa itu hemat waktu. Kemudian yang terakhir adalah bersifat analitik. Jadi analitik itu apa saja yang akan dilakukan itu selalu melihat kepada bukti analisisnya. Ya jadi sangat-sangat berhati-hati. Jadi dalam menyimak sesuatu itu sifatnya dia adalah analitik.
Ya. Ada enggak dasarnya? Ada enggak siapa sih yang melakukan? Sudah ya ini, kemudian ada tabel. Nah, ini proses modernisasi masyarakat. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di negara-negara berkembang kemudian menjadi negara maju. Ini ya, jadi secara teori. Ini tadi ada 6 nilai ya. Nilai teori, sosial, ekonomi, kemudian kekuasaan dan agama, politik ya sebenarnya situ. Yang pertama kalau tradisional jadi membedakan antara nilai tradisional dan nilai modern. Kalau nilai tradisional itu mistik, sistemik, kalau modern analisis. Kalau tradisional berdasarkan pengalaman, perasaan dan intuisi, kalau modern itu perasaan dan ilmiah, ya. Jadi ini pengalaman, perasaan dan intuisi itu pengetahuan ya. Jadi ini bentuknya pengetahuan, lalu kalau masyarakat modern itu sudah menjadi ilmu. Kalau tradisional secara teori peralatannya primitif, kalau modern teknologi. Nah, kalau yang biasa tradisional dan kebiasaan ini efisiensi. Jadi bagaimana dicari sesuatu model yang efisien. Sosial. Nah, kalau tradisional berdasarkan pengalaman, kalau modern pendidikan. Generalis itu umum, kalau modern itu keahlian khusus. Yang diperlukan oleh masyarakat tradisional adalah status. Kalau masyarakat modern itu butuh prestasi, ya butuh pembuktian dalam bentuk prestasi. Lalu kalau masyarakat tradisional lebih mengutamakan kekerabatan, kalau modern bersifat individual. Jadi egois, lebih cenderung egois. Kalau masyarakat ekonomi sensitif non ekonomis. Insentif non ekonomis. Jadi iya ya, sering ya. Kalau dulu-dulu guru-guru itu guru ngaji ke rumahnya itu dibawakan semacam oleh-oleh, dibawakan hasil bumi, pisang, umbi-umbian, beras. Kalau sekarang insentifnya ekonomis, itu sifatnya ya, sifatnya itu berbentuk apa-apa dibayar, gitu. Lalu kerja untuk subsistensi, ya kerja itu sebagai sesuatu, ya saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan untuk tidak selalu memenuhi kebutuhan, bisa jadi untuk pengembangan diri saja. Kalau masyarakat modern itu kerja keras, karena memang bukan kebutuhannya yang banyak, keinginannya yang banyak, memenuhi kehidupan modernitasnya. Lalu polanya konsumtif kalau tradisional, kalau modern itu lebih produktif. Dalam hal kekuasaan, keputusan oleh orang lain. Kalau modern itu diambil sendiri. Ya, orientasi stabilitas kalau masyarakat tradisional, kalau masyarakat modern adalah kemajuan. Jadi dia bisa mengganti stabilitas itu demi kehidupan modern. Lalu kalau tradisional itu menolak perubahan. Sering ya masyarakat tradisional itu terlihat memang menolak perubahan. Semua sistem-sistem yang online itu kalau masyarakat tradisional, aduh ya Allah online susah banget, kita harus belajar lagi dan seterusnya. Nah kalau masyarakat modern perubahannya sangat cepat. Hari ini pakai Zoom, besok pakai bandwidth, besoknya lagi pakai OBS, besoknya lagi muncul Fastad, dan seterusnya. Itu mudah sekali berubah. Lalu kalau kalau dalam hal agama yang terakhir secara tradisional itu fatalisme, ya dosa, ya kan gitu ya. Ya dosa, pahala, surga, neraka gitu kalau masyarakat tradisional. Kalau masyarakat modern itu aktif memperbaiki diri, bersalah perbaiki, salah perbaiki gitu. Mereka lebih positif. Gitu. Baik ya, saya kira cukup. Nah yang terakhir ini 2 pola kebudayaan. Ini kalau kebudayaan di masyarakat secara umum itu ada 2, dibagi menjadi ilmuwan dan non ilmuwan. Itu masyarakat umum, bukan hanya di Indonesia. Nah ini yang dibawa di Indonesia, masyarakat membagi menjadi masyarakat IPA dan masyarakat IPS. Itu di Indonesia kentara sekali. Orang tua itu sangat tidak mau anaknya ikut masuk ke IPS. Padahal jelas-jelas anaknya itu hafal peta, sampai pulau yang kecil-kecil itu hafal. Makanya dia suka IPS. Orang tuanya harusnya dengan berbesar hati mau mengarahkan, sebentar, sedikit lagi, harus mengarah ke IPS. Ya, jadi harusnya orang tua itu bisa memahami anak saya itu tidak suka IPA. Nah, ada lagi anaknya itu suka banget
apa ya namanya? Tadi tentang peta ya, kemudian suka sekali berdiskusi, suka sekali berargumentasi, dimasukkanlah ke IPA. Padahal di IPA orang itu lebih ya istilahnya menjadi orang teknik, membuat ngotak-ngatik mesin, misalnya begitu. Kemudian membuat peta, membuat ya sketsa itu orang-orang IPA. Kalau orang-orang jadi lihatlah anak kita sesuai dengan potensinya. Kalau ini sudah menjadi budaya di kita. Kalau di kita itu kalau anak IPA berarti lebih pintar daripada anak IPS. Harusnya kan tidak seperti itu. Nah, kalau di masyarakat luas yang tadi ilmuwan non ilmuwan, ada masyarakat ilmuwan. Ini golongannya orang-orang pintar nih. Kalau ini golongannya orang-orang yang biasa-biasa gitu. Jadi itu harusnya pola kebudayaan yang harusnya tidak seperti itu. Itu model-model kebudayaan yang ada di masyarakat kita. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau videonya terputus-putus karena ini bandwidth-nya ini gratisan jadi harus terputus-putus beberapa kali terpotong. Dan terima kasih, maaf juga kalau ada yang saya salah-salah kata. Maaf kalau banyak yang mengganggu juga selama Zoom ini. Saya kebetulan di kampus ada banyak suara-suara, ada juga banyak gangguan di sekitar saya. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan jika ada yang perlu didiskusikan, kita kembali ke kelas virtual kita yang lain ya, yang sudah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.